Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah bertemu lagi kita di video pada kali ini. Dan seperti biasa saudara, jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel TV Mistik seperti biasalah. Dan seperti biasa juga tugas saya mempermudahkan, memberi peringatan kan. Tugas saya hanya memudahkan. Simple saja tugas saya ni buat video ni untuk memudahkan urusan saudara di sana kan. Mudah-mudahan nanti semoga juga nanti di akhirat saya pun dipermudahkan urusan saya oleh Allah Taala. Amin ya. Jadi saudara, alhamdulillah terima kasih yang sudah support channel TV Mistik dan alhamdulillah yang sudah subscribe, like, komen dan terima kasih banyak. Okey. Dan jangan lupa saudara untuk tekan butang notification agar kamu tahu jika ada video terbaru. Dan memang kita buat channel TV Mistik ini khusus untuk membahas perkara-perkara yang berkaitan tentang gangguan makhluk halus, yakni jin, sihir, saka, santau dan gangguan-gangguan yang lainnya, termasuklah perkongsian yang lain-lainnya. Dan tanpa membuang masa kita mula. Dan kalau baru-baru ini kita telah berkongsi satu video berkenaan tentang ciri-ciri kedai terkena sihir duit shilling, dan kali ini kita membahas tentang kedai yang telah terkena sihir lada. Sebelum ni sihir duit shilling, sekarang ni sihir lada. Lada apa? Lada yang kita makan tu, lada cili padi. Okey saudara, okey kita langsung saja saudara. Sejak kebelakangan ini, ya memang sejak kebelakangan ini, dan saya pun pernah mengatakan jangankan kebelakangan ini, daripada belum saya lahir pun sihir-sihir ini sudah aktif dari dulu pun. Daripada dulu lagi memang sudah ada sihir-sihir. Kerana apa? Ada yang suka, ada yang benci, ada yang cinta, ada yang tidak cinta kan, ada yang iri hati, ada yang minat, ada dengki, dan semuanya macam-macam dia berpasang-pasangan. Ada peniaga, ada pelanggan kan, ada bos, ada majikan, ada pekerja, ya seperti itulah. Dan pembahasan kita kali ini ada peniaga, ada pendengki. Dua P, peniaga, pendengki. Nah, hakikatnya saudara, rumusannya adalah mudah saja. Ketika mereka menyihir kita, sebenarnya mereka tidak inginkan kita berjaya, itu saja pun. Karena apa? Karena mereka tidak mampu untuk menjadi kita. Mereka tidak mampu untuk menjadi kita. Akhirnya mereka ambil jalan shortcut, jalan tengah, jalan yang tidak sehat. Mereka ambil, jumpa dukun, syanu, dukun pun mengiyakan. Sebab sudah cukup syarat, kena ada ayam hitam begini, kena beli lada, duit shilling apa semua. Lalu dimantralah lada tersebut, ataupun duit shilling tersebut, ataupun jarum, apa-apapun barang media yang mereka gunakan. Asalkan barang dan benda tersebut sudah pun dikemenyankan, sudah pun diasap-asapkan, sudah pun dibaca-bacakan mantra. Lalu ketika mereka datang ke kedai kita, mereka pura-pura menjadi customer. Order ini, order itu, beli ini, beli itu, dan dilemparlah benda sihir tersebut kan. Jadi kalau duit shilling, bayangkan 50 sen, siapa tidak mau ambil? Kalau 50 sen jumpa hari-hari, boleh dikumpulkan, sudah masuk tabung kan. Mereka bijak ya, ahli sihir hari ini sangat-sangat bijak. Si pendengki murahan ini pun bijak. Ada sahaja cara-cara mereka, cara-cara licik. Tapi jangan khawatir saudara, seperti biasa video ini dibuat adalah untuk mempermudahkan urusan saudara, untuk lebih mengenali lebih dekat, lebih detail tentang ciri-ciri sihir tersebut. Dan pembahasan kita fokus kepada sihir lada, sihir penutup perniagaan, pelingkup perniagaan. Mereka menggunakan media lada. Nah, saudara, kita sudah maklum lada ni sifatnya pedas.
Lada ni sifatnya kalau kena di badan, di mata, di tangan, oh pedih, pedas, luar biasa. Kan? Jadi pembahasan kita fokus kepada situ. Dan mereka menggunakan media lada ini, mereka punya bom untuk menghancurkan kita punya perniagaan daripada dalam. Sebelum mereka menutup perniagaan kita, mereka akan hantam terlebih dahulu pekerja-pekerja kita. Jadi ciri-cirinya adalah jika sudah terkena sihir lada ini, ciri-cirinya adalah pekerja sering dan kerap begaduh. Begaduh ini, begaduh itu, ada sahaja yang tidak ngam, salah order begaduh. Pokoknya, intinya begaduh. Tidak tenang, tidak nyaman. Coba lihat pekerja-pekerja KFC itu, ada pergaduhan. Tenang saja kan. Adapun begaduh mungkin secara profesional kan. Tapi kalau yang di luar-luar ni macam mana? Pasti akan ada begaduh, akan bermuram-muram muka, bermasam-masam muka. Lalu tidak bertegur. Lalu apa yang berlaku? Berhenti kerja. Itulah mereka punya misi sebenarnya. Agar si majikan bos tadi akan pening kepala apa yang berlaku. Jadi mereka ni sebelum mereka hancurkan kita daripada luar, mereka hancurkan kita terlebih dahulu daripada dalam. Mereka lempar itu lada, biar satu biji, dua biji. Kalau dua pintu, lempar dua pintu agar customer tidak masuk, agar rasa nampak apa ni, kan? Jadi ini berlaku. Ini bukan mitos, saudara. Yang mengatakan ini mitos kerana mereka belum kena. Yang sudah kena mereka akan mengiyakan, mereka tidak akan menafikan. Karena perkara ini sudah maklum, sihir hari ini berleluasa seperti menjual lada di pinggir pasar. Di mana-mana sihir. Bahkan sekarang sudah ada sihir online, kan? Betapa hebatnya sekarang ini zaman modern, ya. Oke, jadi ciri-ciri sihir yang kedua, yang sihir lada ini, ciri-ciri yang kedua adalah majikan ataupun bos tidak mau turun ke lapangan. Bos ini tidak mau turun ke restoran khususnya lah. Sekarang ni kita bahas restoran lah. Oke, sebab jarang-jarang dijumpa lada di office. Jarang-jarang jumpa lada di serbe, di mall kan, ataupun di Maidin. Jarang-jarang tuh saudara. Kita akan jumpa nih lada nih di restoran, di warung-warung. Supaya kita tidak berfikir, oh ini sihir, agar kita leka. Kenapa? Di restoran kan pasti ada lada. Jadi kita pikir, oh mungkin ini lada daripada dapur. Dan mana mungkin pula depan pintu. Mungkin terjatuh. Jadi kita abaikan, kita leka. Akhirnya setan-setan, bangsa jin, iblis-iblis itu sudah mula bertapak, sudah mula bersarang, sudah mula mendiami tempat tapak penjualan perniagaan kita, saudara. Lihat, kan? Liciknya mereka nih. Mereka ini sangat licik, saudara. Ada saja mereka punya idea. Ada pakai duit shilling, kan? Siapa yang tahu kalau duit shilling itu sihir? Siapa yang boleh tahu? Kan? Dia lempar 10 sen, 20 sen, kita ambil pungut simpan di tabung kita dalam kedai. Siapa yang boleh tahu? Kan? Jadi perkara ini tersebar kerana ada yang kena, saudara. Kerana sudah ada bukti, sudah ada case. Ternyata shilling yang dijumpa itu, oh ternyata bukannya duit shilling yang biasa-biasa. Kan? Kalau ada orang yang mempunyai ilmu-ilmu kebatinan, mereka akan dapat mengesan aura-aura jahat yang berada di media duit shilling ataupun lada tersebut. Kalau saya orang awam tidak mampu. Paling-paling saya beli gula-gula, saya beli pentolan, saya beli bakso, selesai. Kan? 50 sen satu hari, kan? Kumpul seminggu sudah berapa ringgit tuh? Kan? Bolehlah beli sudah 3,5 ringgit, boleh beli bakso, pentolan, kan? Jadi saudara, seperti itulah mereka punya pekerjaan. Mereka datang dengan kita dengan senyum-senyum, iya sayang, iya apa semua. Tapi dalam hati itu, tunggu kau akan hancur ini sekejap lagi. Dengki mereka, hasad mereka, itu memakan diri mereka sendiri, saudara. Tidak ingin melihat orang lain maju. Bahkan mereka ingin melihat kita hancur. Jadi kalau kita hancur seperti mereka,
Bagaimana kita ingin makan? Sedangkan kita nih hidup nih kan perlu pencarian kehidupan, saudara, perlu berniaga. Tak akan kita mencuri. Tapi mereka otak-otak sapi ini. Sapi itu, saudara, ada harga kalau dijual dagingnya. Tapi otak manusia kalau sudah tidak punya otak sangat-sangat berbahaya. Asyik dengki, pikir macam mana dia mau jatuh. Kita kena fitnah, buka aibnya, itu ini. Cepat, buat semua. Tidak mempan, tunggu sihir. On the way, OTW. Nampak, ini mereka punya pekerjaan ini. Ini otak-otak yang kurang sehat menurut saya. Tapi walau macam mana pun kita tetap doakan mereka. Mudah-mudahan, saudara, mereka diberikan fikiran yang matang, yang sehat. Allah berikan mereka hidayah. Semoga itulah kita maukan. Agar kita nih sama-sama maju. Coba kirim duit dengan saya. Jangan kirim sihir, kan? Kita sama-sama senang. Ini tidak kirim sihir. Jadi ciri-ciri yang ketiga adalah berlakulah penyakit ganjil. Contoh kanser, ketumbuhan yang lainnya, ataupun penyakit kulit, sakit kaki sebelah sakit kaki sebelah kiri, sakit badan, lesu, lemah, tidak bermaya, tidak bertenaga. Ini sihir, saudara. Mereka punya ciri-ciri. Pokoknya, intinya, titik tengahnya adalah supaya kita jangan berniaga. Itu saja, stop. Kalau kau diam jangan berniaga, oke. Yang keempat, kalau kita turun ke kedai sakit. Kalau kita diam di rumah sehat. Apa maknanya, saudara? Apa maksudnya nih? Bukan masalah kurang customer, bukan masalah itu. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Itu sudah Allah catat, Allah sudah tulis rezeki kita setiap hari. Petang apa kita makan, tengah hari apa kita makan, malam apa kita makan. Itu Allah sudah catat. Tinggal kita berusaha ikhtiar. Nah, tapi ada juga orang yang mau ambil kerja Tuhan. Mereka mau tutup orang punya rezeki, sedangkan Allah sudah buka rezeki orang tersebut. Bukan kayak berdosa besar hukumnya. Kan? Nah, sekarang kita ini berbicara seperti ini, saudara. Bukalah pikiran tuh, kan? Makanya tonton video sampai habis. Kalau kita tidak tonton video sampai habis, kita akan susah mau paham. Kan? Jadi seperti itu. Jadi saudara, untuk kali ini seperti biasa. Tugas saya adalah memudahkan saudara. Memudahkan saudara yang ada di luar sana agar lebih memahami tentang ciri-ciri gangguan-gangguan sihir, khususnya perniagaan ini, agar ketika saudara di luar sana berniaga, saudara sudah boleh siap sedia untuk berhadapan dengan case-case yang saya sebutkan tadi. Kan? Dan saya sengaja untuk buat video dalam durasi 10 menit, 15 menit. Kan, kalau video 5 menit itu panjang dia punya episode. Jadi saya ingin episode ini 2-3 video selesai pembahasannya. Dan kalaupun buat video panjang-panjang pun tidak enak, kan? Jadi seperti itu, saudara. Banyak media-media mereka menggunakan yang kita pun tidak pikir itu sihir. Kita nih manusia tidak ada masa untuk berburuk sangka, kan? Kita tidak tahu pun, kita tidak paham pun, rupanya ini sihir. Sudah kena baru tahu. Jadi itulah, dengan adanya ini video, mudah-mudahan semoga mempermudahkan urusan saudara yang ada di luar sana, insya Allah. Jadi seingat saya, ini saja perkongsian saya di video kali ini, saudara. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan kongsi video ini. Dan jika ada perkataan yang kurang sehat daripada mulut saya, mohon dimaafkan dan mohon diampunkan. Karena saya menyampaikan video ini dengan saya menyampaikan apa yang saya tahu daripada segi pengalaman saya tidak pakai skrip. Saya guna meja nih, saya tidak guna skrip. Maknanya pengalaman saya itulah yang saya sampaikan. Tidak ada lebih, tidak ada kurang, itulah. Tidak ada tambahan-tambahan cerita, tidak best. Kalau kita ada tambah-tambah cerita, tidak best. Dan tidak khawatiri akan berlakunya fitnah, ya kan? Jadi inilah saudara apa adanya video ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification, kan? Dan saya mohon maaf, saya mohon ampun andai kata ada tergerus hati sehingga kan dia tekan like tuh, unlike apa? Unlike apa ini tuh apa? Dislike. Dislike.
Oke, jangan sampai tahap begitu ya. Tekan like saja, jangan tekan dislike, bahaya. Oke, sedangkan video ini tidak cari kejahatan pun, ya kan? Dan yakinlah kita semuanya tetap dalam lindungan jagaan Allah, dan sampai berjumpa di video seterusnya. Terakhir, saya mohon maaf. Karena apa? Kita tidak tahu esok lusa mungkin jam 6 nih antara saya atau kita ni akan meninggal dunia. Jadi saya mohon maaf, saya mohon ampun banyak-banyak jika andai kata tergurus hati, terkasar bahasa, terkeluar perkataan yang tidak baik sehingga saudara di luar sana tergurus hati. Jadi saya mohon maaf, saya mohon ampun, jangan simpan di hati saudara. Dan sampai berjumpa di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.